Oke, kita foto bersama saja nih Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Boleh dinyalakan juga kameranya. Makasih Mbak Asila kesempatannya. Namun izin belum bisa on cam nih. Mbak Oke, Pawin mohon silakan izin Pak. nggak bisa on cam. Mau sedikit mereview yang tugas kedua Pak Win untuk Ya. uh, saya itu kan awalnya untuk membuat buku referensi ini itu saya menawarkan dua paper saya sebelumnya Pak Win. Dua Ya. paper saya tentang yang pertama tentang kebijakan moneter dan fiskal, kemudian yang kedua saya lebih ke tentang pertumbuhan ekonomi. Ini kan Mm-mm. dua hal yang berbeda sebenarnya. Terus saya unggah dua dokumen itu saya tuliskanlah sebuah form ChatGPT. Saya bilang, nah, tolong ajukan dua judul berdasarkan dua judul buku referensi dari dua unggahan ini, Pak. Jadi dia mengajukanlah tiga judul. Lalu saya lihat sepertinya ada satu topik yang menarik. Lalu saya pilih topik itu. Nah, topik ini dia tentang ekonomi makro. Ekonomi makro kolaborasi dengan yang paper saya yang pertumbuhan ekonomi itu, Pak Win. Nah, kolaborasi dengan itu. Kemudian udah selesai, outline-nya udah ada, dan saya udah buat subbab, udah jadi subbabnya. Kalau boleh izin apa perlu di share screen? Boleh, boleh. Silakan Bapak, saya berikan aksesnya terlebih dahulu. Oke, silakan. Oke, baik. Ini kelihatan Pak Win? Hampir. Ya, sudah. Sudah Pak ya? Ya. Oke, nah ini papernya, dua paper ini Pak Win awalnya saya unggah di ChatGPT. Lalu muncullah satu topik yang ini Pak Win, ekonomi makro dan dinamika pembangunan. Nah, udah. Nah, di sini inilah outline-nya. Nah, apakah ini udah cukup? Ini kan sedikit ini subbabnya Pak Win. Mm-mm. Ini udah benar untuk sebagai buku referensi atau malah ini bukan buku referensi? Hmm. Oke. Eh, ya, seperti yang sudah saya jelaskan ada dua macam buku referensi. Artinya menurut dikti dan menurut kaidah pada umumnya gitu ya. Kalau menurut menurut dikti, buku referensi itu kayak buku penelitian bener. Jadi mulai dari pendahuluan, lalu nanti ada rumusan masalah, ada literatur review, ada analisis data dan pemilihan data, lalu ada kesimpulan dan ada daftar pustaka atau referensi. Nah, jadi kalau mau mengikuti dikti, ini nggak bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau mengikuti kaidah yang berlaku global itu, ini bisa Pak. Jadi mau pilih yang mana dipersilahkan. Tapi kalau saya menganjurkan Bapak ingin menulis buku referensi yang sesuai dengan aturan dikti, supaya nggak dipermasalahkan ya sesuai dengan aturan mereka aja gitu ya. Ini juga tetap ditulis gitu. Nanti mana yang boleh gitu ya. Tapi kalau memang tujuannya untuk kenaikan pangkat, saya kira ikuti aja dulu dikti gitu ya. Karena eh, dikti kan maunya kayak gini gitu ya. Walaupun menurut saya itu sangat tidak masuk akal karena namanya juga buku referensi, pasti beda dengan penelitian ya. Tapi kalau sudah pernah saya tunjukkan definisinya kan, itu persis banget dengan penelitian. Jadi eh apa? Eh iya gitulah gitu ya. Jadi silakan Pak, mau pilih yang mana gitu ya. Untuk subbabnya ini nggak terlalu sedikit Pak Win, ya, udah pas ya? Oh iya, sudah cukupan gitu. Jadi kalau ini untuk buku referensi yang berlaku global gitu ya, ini sudah cukup Pak. Jadi ada landasan teori, ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Nah ini kan bisa dijadikan referensi oleh para pembacanya gitu ya. Tapi kalau mau dijadikan buku referensi yang sesuai dengan definisi dikti, pokoknya harus sama dengan penelitian lah gitu. Ada pendahuluan, ada rumusan masalah, tadi belum saya sebut ya, ada novelty atau kebaruan, kemudian ada juga data dan analisisnya, lalu kesimpulan. Jadi sama sekali nggak ada bedanya dengan penelitian, Pak. Ya. Jadi eh, sambil dicoba Pak untuk bikin penelitian. Tapi problemnya kan harus pakai data juga gitu ya. Nah nanti datanya diambil. Tapi kalau data ekonomi kan saya kira di BPS bisa, dari BI bisa, dari mana lagi ya? Eh, ya saya kira BPS dan BI sudah lumayan lah, sudah komplit gitu ya. Baik, baik, baik. Ini boleh dikomen Pak Win tentang pendahuluannya. Ini hasil dari ChatGPT ini ya. Mutlak Mm-mm. Pak. Saya nggak ada pakai parafrase, langsung plek saya Langsung letakkan. jadi ya. Apa memang udah bisa seperti itu Pak Win? Oh bisa sih Pak, karena kalau bahasa Indonesia dicek relatif hampir nggak ketahuan ya. Tujuan utama buku ini adalah untuk oke halaman berikutnya Pak. Salah keseluruhan ini setiap dengan contoh ini konteks nyata. Oh ini baru pendahuluannya ya, bab satunya baru di sini gitu Ya, ya. ini bab satunya Pak Win. Nah yang kurang adalah ini di halaman satu belum ada kutipan Pak. Kutipan ya Pak Win ya. Nah, jadi harus banyak kutipan. Oh, per bab dia harus ada ininya kutipannya Pak Win ya. Betul, sangat betul. Dan kalau buku referensi nanti harus ada dari kutipan kita sendiri kutipan dari paper kita sendiri, dari paper Bapak sendiri. Oke. Paling enggak ya dua tiga gitu kalau bisa. Jangan cuma satu gitu ya. Kalau yang ini apa seperti ini Pak Win? Oh ini sudah ya, sudah ada gitu ya.
yang seperti Oh, itu iya, tapi di dalam naskah nanti juga ada ya, Pak. Tadi saya oke, lihat di naskah sudah ada nih. Nah, yang ini seperti kemarin. ya Oke. seperti itu. Ya, di depan tadi kok Oh, di masih depan langka ini. ya? Depan ini Nah, ada itu tambahnya. belum ada ya. Iya, Pak. Pokoknya dibanyakin aja, Pak. Siap, siap, Pak. Ini kan masih sampai baru 1,5 halaman baru muncul ya. Iya, Pak. Iya, di depan ditambahi, Pak. Siap, siap. Ya, di belakang tadi di halaman berikutnya sudah banyak sih. Terus daftar pustaka itu nanti satu spasi ya, Pak? Daftar utama satu saja, Pak. Ya, Oke, baik, baik, baik. Oke, itu oke. aja, Pak Wing. Ya, oke, Terima sip. kasih, Pak. Sama-sama. Oke, baik. Terima Terima kasih, kasih Mbak banyak. Sila. Baik, terima kasih kembali Bapak. Mungkin ini satu pertanyaan lagi Pak di dalam kolom chat. Setelah itu, seperti biasa Bapak Ibu pertanyaan akan kita tampung pada kolom Q&A. Nah, ini ada dari Pak Murdianto. Pak Wing, buku referensi, monograf, dan bahan ajar berapa maksimal per tahun untuk KUM atau penerbitan buku tersebut? Apakah masing-masingnya bisa berdiri sendiri atau gabungan untuk buku tersebut, Pak? Buku referensi satu, buku monograf satu. Jadi masing-masing setahun hanya boleh satu ya. Buku monograf satu, buku referensi satu. Kalau mau tambah buku ajar satu, kalau buku diktat atau modul itu boleh dua karena per semester tapi tidak perlu ISBN. Jadi tidak harus diedarkan ke masyarakat luas karena hanya untuk kalangan sendiri di kampus sendiri atau bahkan di kelas sendiri gitu. Jadi lumayan sih poinnya 5 tapi untuk kum pengajaran. Buku ajar juga untuk kum pengajaran. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengajar cukup banyak kelas ya berarti sisa gitu ya. Tapi kalau buku referensi dan buku monograf setahun hanya boleh masing-masing satu. Jadi monograf satu, referensi satu boleh. Book chapter juga maksimal satu ya. Jadi kalau book chapter setiap chapter itu poinnya 10 kalau bukunya diterbitkan di Indonesia. Kalau isinya penulis-penulis dari asing per chapternya 15 untuk kum penelitian. Jadi lumayan itu. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wing. Alhamdulillah nih Ya, Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya, kita tampung saja pertanyaannya karena berhubung juga sekarang sudah menunjukkan pukul 19.20. Kita langsung masuk saja ke sesi pematerian ya Pak Wing ya. ya boleh. Untuk sesi pematerian Pak, sampai pukul 20.30 apakah aman? Oke, Oke, siap kalau satu Pak gitu. ya. Ya, saya mau izin nih Bapak Ibu, biasanya ada beberapa peserta yang mungkin terganggu dengan pop-up yang muncul ketika di ini ya Bapak Ibu semua di dalam kolom chat. Nah, nanti Bapak Ibu semua silahkan dimatikan saja pop-up-nya dengan mengklik yang panah ke atas di dalam kolom chat-nya. Nanti akan langsung hilang nih pop-up dari pesan Zoom-nya. Jadi nanti tidak akan terganggu Bapak Ibu semua. Seperti itu mungkin Bapak Ibu semua untuk informasinya. Maka untuk itu kita mulai saja sesi pemateriannya. Bapak Ibu semua saya izin untuk mematikan akses unmute-nya. Kepada Pak Wing, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Asila. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Semoga ya Bapak Ibu dalam kondisi yang sangat prima sehingga bisa menyisihkan waktu berapa kira-kira 1 sampai 2 jam ya untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Sebelum saya melanjutkan, saya buka Q&A ada satu pertanyaan ya dari Pak Hardi Warsono ketika mengupload 10 file ternyata tidak bisa diakses ya. Ini karena apa? Kalau tadi kata Mbak Sila itu karena sedang ada trouble di ChatGPT-nya. Menurut laporan beberapa teman juga kemarin ada beberapa trouble. Kalau sekarang dicoba lagi, mudah-mudahan sudah bisa Pak. Jadi nggak ada masalah. Tapi memang tidak semua file PDF itu sama ya. Ada beberapa file PDF yang sebetulnya itu adalah berbentuk image. Ya, PDF yang lama-lama itu agak sulit dibaca oleh ChatGPT. Jadi kemungkinan juga gagal. Tapi coba aja 1, 2 gitu ya. Kalau 1, 2, 3 masih oke, berarti bisa. Tapi kalau ada file ke-6 misalnya kok tidak bisa, berarti file yang itu yang nggak bisa. Biasanya yang tidak bisa dibaca akan ditunjukkan oleh ChatGPT. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak sekali lagi tidak semua file PDF itu sama. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan topik pembicaraan kita. Kemarin kita sampai tugas kedua. Bapak Ibu diminta membuat outline buku yang sebenarnya terserah sih mau buku referensi atau monograf atau buku ajar atau bahkan book chapter ya. Tapi usahakan Bapak Ibu punya satu bab yang dibuat agak rinci gitu ya. Lalu ada referensi-referensinya. Nah, ini supaya Bapak Ibu bisa menyiapkan bagaimana menulis buku ya. Oke. Kemudian nanti Bu Penny saya jawab ya untuk margin. Sebenarnya kalau menurut dikti itu bukunya 15 cm kali 23 cm gitu ya. Jadi syaratnya cukup gampang itu ya 15 kali 23 cm. Oke. Kemudian kemarin saya juga sudah membahas beberapa topik, walaupun juga belum semuanya gitu ya. Yang untuk mencari referensi itu di pertemuan pertama ada, pertemuan kedua ada, di pertemuan ketiga ini juga saya lanjutkan lagi. Jadi Bapak Ibu, salah satu kunci menggunakan ChatGPT atau AI lainnya adalah kalau kita bisa memberi bahan yang juga bagus gitu ya. Nanti akan mempengaruhi hasil analisis dia gitu ya. Nah, pada malam hari ini saya akan memberi beberapa topik. Nanti Bapak Ibu silakan aja kalau ada usulan ya. Kalau ada usulan, saya mau bahas topik apa gitu. Mudah-mudahan masih bisa kita bahas secara cepat gitu ya.
Nah, mungkin yang pertama adalah apa? Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membuat file PowerPoint gitu ya. Siapa tahu ada yang perlu untuk pengajaran, butuh PowerPoint. Nah, di sini saya akan menghindari penggunaan aplikasi AI yang khusus untuk PowerPoint ya. Saya sudah mencoba beberapa, hasilnya juga menurut saya masih kurang lah gitu ya. Jadi tetap aja konten kita pakai ChatGPT lah gitu. Ini juga sederhana Bapak Ibu. Eh, kita minta saja topik. Di sini saya bilang kepada ChatGPT, buatkan PowerPoint, nah ini seperti ini ya, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip corporate governance. Nanti akan dibuatkan seperti ini. Saya nilai, wah terlalu pointers ya, ini kurang kurang berbunyi. Maka saya lanjutkan dengan perintah kedua, tambahkan kalimat penjelas atau buatkan lebih rinci pada masing-masing slide. Nah ini dia membuat sedikit lebih rinci gitu ya. Ya ini sudah lumayan lah gitu. Dari sini saya lalu eh, bisa mencari gambar atau ilustrasi yang kira-kira sesuai gitu kan. Saya cuma bilang aja, apakah Anda bisa menambahkan gambar untuk memberi ilustrasi pada slide 8 gitu. Nah, dia bisa menggambarkan seperti ini gitu ya. Nah, jadi eh, ya mungkin pas banget enggak pas ya enggak lah gitu ya. Tapi bisa bisa menambah lah untuk ilustrasi. Tapi Bapak Ibu juga bisa mencari sendiri kan gitu ya. Nah, ini tinggal di save saja, lalu nanti diklik di PowerPoint menu insert from this device gitu ya, lalu pilih filenya apa gitu. Kemudian kalau sudah semua artikel tadi kita lihat, kita bisa copy paste ke MS Word. Tapi saya nggak tahu. Hari-hari terakhir ini kayaknya bisa langsung seperti yang di kanan ya. Di MS Word tidak banyak karakter-karakter yang mengganggu seperti yang di kiri ini. Tapi kalau masih seperti ini, gampang saja. Bapak Ibu nanti cari di Google, convert Markdown to MS Word gitu ya. Jadi file yang dari AI itu bentuknya atau formatnya adalah Markdown namanya Bapak Ibu. Jadi seperti yang tulisan di atas ini ya, convert Markdown to Word online gitu. Cari yang free aja. Nah, nanti kita copy paste di sebelah kiri ini, otomatis akan tampil seperti yang di kanan ini. Bapak Ibu bisa copy saja kalau tidak terlalu panjang, tapi kalau panjang ya download as Word file gitu ya. Tapi saya selama ini cukup pakai copy sih gitu ya. Kita copy, kita pindah ke MS Word, lalu kita klik insert new slide, lalu slides from outline di bawah ini ya, slides from outline. Nah, dari situ kita tinggal tunjukkan filenya, nanti otomatis apa masuk ke dalam PowerPoint. Tapi kalau Bapak Ibu mau, nanti di MS Word diedit dulu, karena di bagian atas ada tulisan ya. Berikut adalah draft PowerPoint gitu. Nah ini kita hapus dulu. Kemudian apa di style ini, saya di MS Word pasti harus menggunakan style Bapak Ibu ya. Style ini kita tampilkan semua saja di sini. Lalu kita akan mengedit berbagai bagian ini dengan heading. Misalnya untuk slide 1 ini, kita klik dulu, kemudian kita klik heading 1. Jadi slide 1 ini akan kita nyatakan sebagai judul halaman slide. Ya. Kemudian tulisan eh, apa? Tulisan slide 1, slide 2 ini boleh juga dihapus Bapak Ibu kalau kalau nggak mau ya. Jadi tulisan slide 1 2 3 itu nanti dihapus saja atau cukup slide-nya ya. Kita hapus saja Ctrl H, kata apa slide spasi gitu, lalu kita oke, nanti semua tulisan slide akan hilang ya. Kemudian untuk title ini bisa kita hapus saja karena ini isinya sebenarnya sama dengan slide 1. Ini di slide kedua juga ada gitu ya. Ternyata ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap pakai nggak apa-apa sih. Tapi kalau saran saya dihapus saja ya. Kemudian juga kata-kata konten ini ada semua di slide 2, 3 dan seterusnya. Hapus saja. Kemudian untuk nomor-nomor yang ada di bawahnya kita klik lalu klik heading 3. Yang kita klik heading 3 itu nanti akan jadi konten slide-nya. Jadi saya kira gampang ya Bapak Ibu, intinya yang judul slide ini kita klik heading 1, yang bagian-bagian bawah ini nomor 3, 4, 5 itu kita klik heading 3. Satu-satu kita klik heading 3. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita simpan filenya, misalnya kita beri nama converted versi 2 ya, Dok. Kalau sudah gitu, kita masuk ke PowerPoint, kita klik menu insert new slide, slide from outline seperti yang sudah saya tunjukkan di depan tadi, maka otomatis akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Menurut saya ya sudah lumayan bagus lah gitu ya. Jadi ada judulnya karena tulisan slide tadi sudah saya hilangin semua. Lalu yang judul bahasa Inggris saya ganti dengan yang bahasa Indonesia. Lalu isinya ini adalah heading 3, yang atas ini adalah heading 1. Dari sini Bapak Ibu lalu bisa menambah ilustrasi, misalnya untuk yang paling depan kita kasih gambar-gambar abstrak kayak gini ya. Nanti Bapak Ibu cari aja di pngwing.com. Itu banyak gambar yang gratis dan sifatnya itu background-nya itu transparan. Jadi kalau kita tumpangkan ke naskah kita begini, naskah kita nggak akan ketutup Bapak Ibu. Ini adalah tampilan yang saya ambil langsung saya tempel di sini gitu. Jadi nanti cari pngwing.com, ini bukan website saya.
dan sifatnya gratis. Jadi saya nemu aja, Bapak Ibu silahkan pakai ya. Itu nanti cari gambar-gambar yang di Indonesia ada, misalnya logo banyak universitas ada, banyak logo merek, McD, KFC, Pizza Hut dan sebagainya, komplit lah. Nanti silahkan Bapak Ibu cari gitu ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu memberikan gambar-gambar, ilustrasi, ya bagus lah gitu ya. Tapi bagaimanapun PowerPoint yang paling bagus ya PowerPoint yang kita buat dengan keterampilan kita, dengan pengetahuan kita, dengan kesabaran kita, seperti yang saya buat ini Bapak Ibu ya. Jadi walaupun saya sudah menampilkan banyak tampilan ini tadi, itu di dalam slide-nya kan cuma 3 slide Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing slide berisi banyak slide. Jadi mohon maaf ya, slide saya nggak bisa dicetak gitu. Karena untuk menghemat halaman gitu ya. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu ya untuk PowerPoint. Kemudian eh, malam ini saya juga akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat paper dari paper lain. Sebetulnya sih nanti bisa kita explore lebih jauh lagi ya. Jadi tidak hanya paper, dari skripsi mahasiswa juga bisa ya. Kalau skripsi mahasiswa ada abstraknya, nanti bisa kita minta ChatGPT untuk membaca, lalu kita minta untuk mengembangkan teori itu juga bisa. Jangankan pakai skripsi ya, nggak usah pakai skripsi, tangan kosong aja juga bisa kan gitu ya. Tapi sekali lagi berulang kali akan saya sampaikan bahwa kita mendapatkan hasil yang bagus kalau kita memberi bahan yang bagus juga gitu ya. Nah, oleh karena itu kita lihat bagaimana caranya. Misalnya kita akan membaca 2 paper ini Bapak Ibu ya. Saya dapat 2 paper yang judulnya agak keren ini. Jadi bad management theories are destroying good management practices ya. Ini karena para peneliti atau para penulis ngomong bahwa praktek yang bagus itu kayak gini gitu ya. Padahal orang-orang manajemen sendiri, para manajer sendiri sebenarnya punya ilmu sendiri kan gitu ya, punya ilmu sendiri. Tapi ketika baca paper-papernya dari para profesor nih gitu ya, mereka bisa beranggapan bahwa wah berarti saya salah gitu kan. Lalu mereka mencoba mengikuti apa yang ada di paper ini. Nah malah akhirnya jadi berantakan gitu ya. Jadi berantakan, ada yang dipecat, ada yang mengundurkan diri dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya mereka tidak salah, tapi karena kok beda dengan teori, mereka banyak yang lalu tidak berprestasi kan gitu ya. Nah ini juga sebuah isu yang saya kira menarik gitu ya. Lalu ada paper yang kedua adalah It's the Theory Stupid gitu ya. Nah ini dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu yang penting teorinya. Jadi praktek itu bisa salah kalau tidak sesuai dengan teori gitu ya. Nah ini silakan Bapak Ibu punya pendapat sendiri, teori itu yang benar yang seperti apa. Lalu kalau prakteknya tidak sama dengan teori itu apakah salah atau kurang baik atau bagaimana gitu ya. Nah, ini nanti kita pelajari, lalu saya kirim ke ChatGPT ini. Ya, saya kirim ke ChatGPT misalnya paper yang pertama dulu ya. Eh sorry, ini paper yang ya yang pertama ya. Saya gampang aja jelaskan secara ringkas isi paper ini. Paper ini berjudul ini, hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan atribut negara. Sorry ya. Oh, sudah paper lain ini. Mohon dimaafkan. Ya, tapi sama kok. Iya, sama-sama. Ya. Nah, dari sini kita lalu minta dia untuk menjelaskan ada apa sih di yang dijelaskan di subbab nomor 1 gitu ya. Apa saja. Kemudian yang nomor 2, subbabnya apa saja. Dengan tujuan apa? Kita ingin meniru jalan pikiran dia dalam penelitian ini gitu ya. Dalam penelitian ini kita akan meniru oh seperti ini toh. Kira-kira ada apa, ada apa, ada apa, ada apa. Nah, kalau kita sudah tahu begitu, nanti ketika kita membuat outline penelitian, kurang lebih di dalam outline itu isinya ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi tidak harus sama dengan penelitian ini, tetapi oh isinya kurang lebih membahas apa dulu, membahas apa dulu, membahas apa dulu, gitu ya. Paling tidak jumlah alinea sama, kan gitu ya. Jumlah topik pembahasannya sama. Kemudian saya juga memasukkan paper yang kedua tadi, ya. Lalu saya langsung minta kepada dia buatkan outline usulan judul penelitian. Dia memberikan beberapa ini Bapak Ibu. Ya memberikan beberapa, saya kira ya judulnya keren-keren juga ya. Nah lalu saya minta dijelaskan topik yang nomor 7. Nah, saya cuma bilang aja buatkan outline paper untuk topik nomor 7. From theory to practice, a portfolio based approach to financial reporting quality. Nah, ini lalu dibuatkan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu kan lihat masih terlalu dangkal gitu ya. Terlalu dangkal nih. Pentingnya kualitas laporan keuangan dalam mengambil keputusan bisnis ini. Nah, nanti kita explore lebih lanjut kalau bisa dengan paper lain atau tadi kita sudah melihat paper lain tadi di introduction ngomong apa saja sih? Oh, tentang masalah apa, tentang masalah apa, tentang masalah apa. Nah, kita ikuti aja. Jadi nanti ketika kita minta dibuatkan paper oleh ChatGPT, itu kita sudah ngerti dulu kita mau ngomong apa. Jadi background, ini misalnya kualitas laporan keuangan ya Bapak Ibu ya, kualitas laporan keuangan. Kita bisa ngomong nih, kualitas laporan keuangan yang diberikan oleh setiap perusahaan tidak sama, terutama perusahaan go public ya Bapak Ibu, karena laporan keuangan yang bisa kita buka kan laporan keuangan perusahaan go public. Kita misalnya bisa kualitas laporan keuangan tidak sama untuk setiap perusahaan. Lalu apalagi masih banyak perusahaan yang belum menerapkan IFRS atau standar internasional, gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada sanksinya kalau kita tidak menerapkan IFRS? Nah, kita memberi pointer-pointer begitu Bapak Ibu, sehingga ChatGPT akan bisa memberi tulisan yang sesuai dengan nada kita gitu. Tapi kalau Bapak Ibu blank ya sudah berikan wewenang penuh kepada ChatGPT buatkan saya introduction-nya.
buatkan saya studi literaturnya. Ya itu kita nanti nggak ngerti berasal dari mana gitu ya. Karena ChatGPT menurut laporan beberapa teman seringkali referensinya ngawur gitu ya, fiktif nggak ada. Nah oleh karena itu kita harus hindari. Oke ya, jadi caranya kira-kira begitu Bapak Ibu untuk mengambil tulisan dari paper lain ya. Jadi kita lihat dulu orang lain menulis seperti apa, lalu nanti eh, kita ikuti aja pointer-pointernya, lalu kita terapkan di dalam naskah kita. Nah, nanti jadinya seperti apa? Gitu ya. Nanti detailnya akan saya demokan. Kemudian yang ketiga ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan Mendeley ya. Kalau nanti ada yang butuh Zotero ya minggu depan kita coba pakai Zotero gitu. Ini saya menunjukkan teoritis dulu sebentar Bapak Ibu. Di pertemuan pertama sudah saya bahas mencari referensi, pertemuan kedua sudah saya bahas mencari referensi. Hari ini akan sebagian saya ulangi, sebagian saya tambahkan ya. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa kalau Bapak Ibu mau mencari paper-paper yang ada indeks Scopusnya, jangan lupa untuk mengaktifkan Rapid Journal Quality Check ya, di dalam Google Chrome. Jadi Bapak Ibu nanti cari aja di Google dengan kata kunci Rapid Journal Quality Check. Nanti akan ditunjukkan alamat websitenya, tinggal diklik aja, nanti akan ada tulisan Add to Chrome. Nah, tinggal tambahkan ke Chrome, diinstal sampai selesai, nggak sampai setengah menit ya. Maka Google Scholar kita sudah siap untuk digunakan seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa milih-milih, oh ini yang Scopus Q1, Q2, dan seterusnya. Yang tidak Scopus, misalnya seperti yang ada di baris kedua ini, Understanding the Digital Economy, itu NA, not available, jadi tidak terindeks Scopus. Tapi dia sudah terbit 2002 dan sudah dikutip oleh 814 orang. Jadi saya kira ini juga cukup bagus ya bukunya kalau sampai dikutip banyak orang begini. Nah, buku ini nanti bisa kita ambil, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah Bapak Ibu bisa mencari reference dari website lain namanya Connected Papers. Nah, nanti kita mencari sebuah kata kunci, di sini saya pakai kata audit quality. Nanti akan muncul beberapa gitu ya. Kita klik salah satu maka akan diambilkan rombongannya begini gitu ya. Ini adalah paper-paper yang berkaitan dengan audit quality dan dia mencarinya dari negara kita ada, dari negara luar ada. Karena di sini juga banyak paper-paper yang berbahasa Indonesia. Padahal saya nulisnya bahasa Inggris ya, audit quality. Tapi karena saya dari Indonesia, dia tahu oke, dikasih paper-paper yang dari Indonesia juga. Nanti Bapak Ibu ketika mendapat paper begini eh, apa akan mendapat abstrak atau keterangan seperti yang di kanan ini. Nah, kalau kita klik gambar bunder-bunderannya ini akan dibuatkan mapnya gini ya, hubungan antara satu paper dengan paper yang lain. Ini agak beda dengan force viewer ya. Kalau force viewer itu antara satu konsep atau satu kata dengan kata yang lain. Kalau ini satu paper dengan paper yang lain. Ya. Kalau kita gratisan dan tidak login, ini saya tidak login Bapak Ibu karena di kanan atas ini ada tulisan login kan, berarti saya nggak login. Dalam 1 bulan saya boleh membuka mapping ini 2 kali. Tapi lumayan lah 2 kali itu kalau saya pakai sendirian cukup ya. Karena kita hanya ingin tahu mapping sebuah topik yang akan saya tulis papernya kan gitu ya. Jangan coba-coba dulu. Tapi kita cari-cari dulu judul yang kira-kira sudah mantap. Nah, habis itu kita cari referensinya dengan cara begini ya. Kalau Bapak Ibu login gratis, maka Bapak Ibu boleh membuat gambar seperti ini 5 kali. Nah, kalau Bapak Ibu merasa kurang ya login aja dengan email ya, nanti boleh membuat 5 kali. Jadi sekali lagi membuat ini jangan saya mau buat yang ini, nggak jadi buat yang ini, saya jadi buat ini, oh jangan. Bapak Ibu harus cari topik dulu yang kira-kira memuaskan, sudah cocok, sudah mantap, baru dibuat begininya. Ini kita langsung ingin tahu referensi-referensinya bagaimana, gitu ya. Kalau masih 5 masih kurang lagi bagaimana? Ya bikin email baru Bapak Ibu ya. Bikin email baru, login pakai email baru, kan tadi satu email 5 kali ya. Kalau punya 2 email 10 kali, 10 bundaran begini. Ya. Tapi ya sekali lagi itu sangat tidak dianjurkan. Kemudian kalau kita klik salah satu paper dan kita klik menu prior works, jadi papernya ini Dimension of E-Service Quality itu mengacu dari mana saja Bapak Ibu. Ini bisa kita pakai untuk mengambil paper ini atau tidak. Jadi paper yang saya klik ini di sebelah kiri, Dimension of E-Service Quality, itu mengacu dari paper-paper yang warna biru ini Bapak Ibu. Di sini ada yang warna putih, berarti dia tidak mengutip itu. Nah, paper-paper yang dia kutip, itu yang pertama, Customer Perceptions of E-Service Quality in Online Shopping. Sudah dikutip oleh 1086 peneliti. Paper yang kedua sudah dikutip oleh 2209 peneliti, dan seterusnya. Nah, ini berarti Scopus nggak Scopus ya, paper ini bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu klik yang kiri ini yang lain lagi, maka mereka ini mungkin akan menggunakan yang beda lagi gitu ya. Yang beda lagi tidak sama dengan paper yang saya klik ini ya. Misalnya saya klik sorry bukan. Saya klik yang lain nanti yang biru-biru ini akan berubah. Nah, ini prior works ya. Jadi paper ini mengacu kepada paper-paper ini yang sudah dikutip oleh berapa banyak orang. Selanjutnya kita bisa klik derivative works. Itu berarti dari paper ini sudah dikutip berapa banyak orang. Ternyata sudah dikutip oleh yang warna biru ini.
Dan yang warna biru ini ternyata juga sudah ada yang dikutip oleh orang lain lagi gitu kan. Oh, berarti ini anaknya dia tadi gitu ya. Paper yang mengacu ke dia sekarang sudah diacu oleh orang lain. Gitu. Berarti wah ini susunya juga keren gitu ya. Karena papernya baru tahun 2022 dan tahun 2024 sudah dikutip oleh 6 kali gitu. Nah, jadi connected papers ini lumayan membantu Bapak Ibu kalau dipakai untuk mencari referensi-referensi yang berkualitas gitu ya. Dan ini relatif mudah digunakan. Jadi Bapak Ibu silahkan pakai aplikasi ini untuk mencari tambahan referensi ya. Kemudian ada researcher juga, ini berisi jurnal-jurnal top dari berbagai bidang ilmu Bapak Ibu. Nanti masuklah ke researcher-app.com. Bapak Ibu lalu daftar, kemudian di sana nanti Bapak Ibu silahkan pilih jurnal-jurnal yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Ya. Lalu kita klik. Saya di sini Bapak Ibu berlangganan Journal of Management Information Systems. Karena saya mengaku orang information system ya. Kemudian yang kedua ada Journal of Accounting Research. Nah, ini JAR ini bagi orang akuntansi ya salah satu tempat ngumpulnya para begawan gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti ini. Kemudian ada Journal of Accounting and Economics. Ada Decision Support System dan seterusnya. Ini saya langganan semua Bapak Ibu, gratis kok. Gratis ya. Dan nanti kalau ada paper yang baru terbit, kita diberi notifikasi. Ada yang baru terbit nih gitu. Jadi Bapak Ibu kalau selama ini dipesan kalau cari referensi jangan tua-tua ya 5 tahun. Nah, kalau ini berapa detik yang lalu Bapak Ibu sudah dapat gitu. Jadi lumayan. Demikian juga nanti di Google Play juga ada Bapak Ibu ya. Di handphone nanti Bapak Ibu bisa install namanya Researcher. Logonya seperti yang di kiri bawah ini ya, tampilan saya kayak huruf Z garis-garis gitu kan. Nah, ini nanti cuma kita diberi abstraknya aja. Ya, dari masing-masing jurnal ini kita cuma diberi abstraknya, tapi ya sudah lebih dari cukup lah itu ya. Oh, ini ngomong apa gitu kan, ada penelitian apa tentang apa dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mau pakai itu sebagai kutipan ya saya kira sudah nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kata dosen metodologi penelitian nggak boleh, karena kita harus baca isinya. Tapi kalau Bapak Ibu butuh seperti di bagian pendahuluan gitu ya, kita ingin memberi tambahan referensi, ya asal judulnya agak nyambung-nyambung, oke lah gitu ya. Tinggal kita tambahkan referensi-referensi di situ gitu ya. Kadang-kadang kita harus sedikit nakal gitulah ya. Kemudian ada Research Rabbit Bapak Ibu, ini juga gratis dan bisa menampilkan related papers. Yang saya suka dari ini adalah kita bisa menampilkan related papersnya Bapak Ibu. Jadi saya cari sebuah topik, misalnya di sini saya cari sustainability reporting gitu ya. Nanti ada beberapa paper, lalu saya klik salah satu aja. Klik salah satu, misalnya yang paling atas Bapak Ibu ya, sustainability reporting. Maka saya akan diberi metadatanya. Kebetulan ada keterangan juga no PDF, tidak ada PDF-nya. Dan paper ini similar work-nya ada 1272 gitu ya. Similar work-nya ada 1272. Referensi yang dia gunakan 116. All citation 19 ya. Jadi sudah ada paper yang mengutip paper ini sebanyak 19 paper lain. Lalu these authors sudah menerbitkan 4 paper. Lalu suggested authors yang berkaitan dengan dia itu juga 4 orang penulis ya. Nah, jadi Bapak Ibu gampang sekali sekarang mencari referensi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal cari aja 1272 orang yang menulis tentang topik itu gitu ya. Jadi satu topik segitu. Ya ada sih yang cuma 15, ada yang cuma 50, tapi ada yang ribuan kayak gini gitu ya. Terus nanti kita bisa juga tampilkan grafiknya ini, hubungan antara masing-masing paper dengan paper-paper yang lain gitu ya. Kayak di connected papers tadi ini tentu bisa kita perbesar, bisa kita perkecil ya. Jadi bisa diatur lah, menu-menu di atasnya juga bisa menunjukkan timeline-nya itu penelitian siapa yang terbit duluan, habis itu penelitian siapa, habis itu penelitian siapa gitu. Kalau ini relasinya ya, penelitian ini mengutip penelitian ini atau dikutip oleh penelitian ini dan seterusnya. Ya paling tidak Bapak Ibu ngeliat-ngeliat lah, oh topik ini yang membicarakan sudah cukup banyak gitu ya. Kemudian ada Open Knowledge Map, ini rata-rata yang saya tunjukkan adalah yang gratisan ya Bapak Ibu. Jadi untuk coba-coba lumayan lah. Kalau Open Knowledge Map ini kita cari sebuah topik sustainability reporting, maka akan ditampilkan beberapa lingkaran. Yang lingkaran besar artinya sudah banyak yang membahas papernya. Kalau lingkaran kecil kayak yang di pinggir-pinggir ini berarti yang membahas masih sedikit gitu kan. Kalau saya klik salah satu bundaran, maka akan ditampilkan isinya di bundaran-bundaran ini dan juga di kanan ini. Jadi ada paper yang nanti judulnya adalah Sustainability Reporting Practices, a Comparative Study dan seterusnya. Lalu ada Sustainability Reporting Empirical Evidence from Listed Firms of Fuel and Power Sector in Bangladesh. Nanti ada lagi gitu ya. Jadi semakin besar lingkarannya berarti menunjukkan semakin banyak paper yang membahas topik itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin aman, ya Bapak Ibu ngambil topik-topik yang ada di lingkaran besar ini, karena sudah banyak yang membahas kan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencari, lebih mudah mencari kebaruan, ya pilihlah lingkaran yang kecil. Ini pasti papernya baru sedikit yang ada di situ. Bapak Ibu tinggal mencari novelty-nya seperti apa gitu ya. Kalau kesulitan ya nanti baca, minta tolong AI untuk membuatkan gitu ya.
Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa cari yang di kanan ini ada PDF-nya, berarti bisa diambil. Kalau nggak ada PDF-nya, berarti Bapak Ibu klik site ya. Klik site lalu di copy ke Notepad atau ke mana untuk dibuatkan daftar pustakanya. Tapi tidak otomatis ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih di menu yang di atas, apakah yang open access aja, kemudian apakah yang hanya PDF aja. Nah, saya bisa juga minta nanti khusus yang PDF, khusus yang open access aja yang nggak bayar. Nah, nanti munculnya adalah seperti ini, ada PDF, ini kalau kita ambil ya kita klik aja gitu ya. Nah, kalau sudah ada referensi sudah ketemu tadi Bapak Ibu, terus bagaimana menyimpannya? Nah, kita pakai Mendeley Bapak Ibu. Mendeley ada dua macam, nanti ada Mendeley Desktop, ada Mendeley Reference Manager. Ya, Mendeley Desktop itu tampilannya kurang lebih kayak gini, ada tulisan Mendeley Desktop gitu ya. Lalu tampilan layarnya kurang lebih begini. Kalau nanti kita jalankan MS Word kita, di bagian menu references sudah ada dua ikon ya. Yang satu icon seperti ini, yang satu ini ya, Open Mendeley. Kayak yang di kanan ya. Nggak apa-apa, tapi asal kita pakai konsisten aja lah ya. Jadi Bapak Ibu jangan pindah-pindah antara desktop manager sama desktop Mendeley Reference Manager ya. Jadi ada desktop, ada reference. Nanti untuk menginstal Mendeley bagi yang belum punya, saya anjurkan Mendeley Desktop ya. Saya anjurkan Mendeley Desktop. Mengapa? Karena kalau Mendeley Reference Manager itu Bapak Ibu nanti harus pakai Microsoft Office, dan ketika Bapak Ibu pakai Microsoft Office di sana harus login pakai akun Microsoft gitu ya. Nah, padahal di Mendeley Bapak Ibu mungkin nggak pakai akunnya Microsoft, maka akan nggak bisa sinkron antara Word dengan Mendeley ya. Jadi nanti pakai aja Mendeley Desktop, versi yang terakhir adalah 1.19.5 ini, dan Mendeley sudah menghentikan layanannya ya. Tapi kayaknya ya karena sudah dijual ke orang lain yang juga disinkronkan dengan Microsoft Office-nya ya. Kemudian untuk menggunakannya ya gampang, nanti saya tunjukkan, Bapak Ibu bisa login juga, di kanan atas ini ada nama saya ya. Jadi sekarang berbagai web pasti butuh nama ya. Kemudian untuk Mendeley Reference Manager, ini Mendeley Reference Manager bukan? Ya, ini Mendeley Reference Manager ini. Ya, di kiri atas ada tulisannya ya. Ini bedanya dengan Reference Manager adalah kira-kira seperti ini. Jadi ya pengguna bertanggung jawab penuh terhadap isi aplikasinya ya. Nanti kalau Bapak Ibu lupa password, bagusnya adalah kita bisa mengklik sign in via your organization. Jadi ibaratnya Bapak Ibu punya email dari kantor biasanya kan .ac.id kalau dosen ya, atau kalau perusahaan ya biasanya .id aja. Kalau lupa nanti kita bisa sign in via your organization. Nanti begitu saya klik ini akan diberi kesempatan untuk menginput user ID saya yang dipakai di kampus masing-masing misalnya gitu ya. Jadi email yang resmi. Terus bagi Bapak Ibu yang sudah punya Mendeley, nanti di MS Word, nanti di bawah menu references akan ada icon insert citation. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah menginstal Mendeley, nanti di MS Word muncul icon insert citation. Dan di sini adalah ikonnya Mendeley ya. Jadi Bapak Ibu kena. Kalau Bapak Ibu mau menginstal tadi, sudah saya tunjukkan menunya nanti dari tools, install Mendeley plugin ya for MS Word. Ada juga yang khusus untuk Mendeley Reference Manager. Ini Mendeley Reference Manager ini menggunakan aplikasi namanya Mendeley Site ya, kutip. Ya. Terus nanti bentuk Mendeley-nya juga agak berbeda karena di sini ada titik-titik kotak-kotak yang perlu dicentang. Jadi bedanya sangat sedikit ya Bapak Ibu. Saya anjurkan Bapak Ibu pakai yang Mendeley Desktop karena tidak harus tersinkron dengan Microsoft Office-nya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika mengisi data di Mendeley jangan satu-satu ya, tapi bisa pakai aplikasi Publish or Perish, bisa pakai Sephora, bisa import dari Google Scholar sendiri, yang mana lah, tapi nanti file extension-nya dianjurkan pakai RIS ya. RIS itu Reference Information System. Walaupun ya Mendeley bisa baca EndNote, bisa baca XML, jadi boleh sih, tapi saya anjurkan biasakan yang standar salah satu adalah RIS itu. Nah, untuk mengambil data nanti bisa file import gitu ya, tapi kalau di dalam Mendeley Reference Manager kita klik plus ini lalu files from computer, lalu ambillah filenya file .ris gitu ya, bintang titik ris. Nanti akan ada muncul beberapa, misalnya ambil salah satu, maka akan dimasukkan hasilnya secara otomatis Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah nginput satu pun datanya, semuanya serba otomatis. Ya nanti saya tunjukkan lah gitu ya. Kemudian kalau mau mengimport tadi ada dari Mendeley Desktop, klik file, import, lalu RIS ya. Di sebelah kanan ada RIS, terus ditentukan nama filenya apa, ambil. Demikian juga nanti di Mendeley Reference Manager sama ya. Kemudian kita import filenya, sebelum kita import,
Bapak Ibu bikin folder dulu dengan menu di sebelah kiri ini ya, create folder di kiri ini, kita tinggal klik aja, bikin folder apa terserah. Bapak Ibu boleh sustainability reporting, boleh apalah, ini tinggal tulis aja. Nanti terus klik import, pilih file RIS, walaupun bisa juga pilih big text, bisa juga pakai EndNote ya Bapak Ibu. Nah, yang pakai RIS nanti tinggal kita klik import, nanti otomatis akan jadi. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan contoh, satu contoh lagi lah gitu ya, menulis kutipan dengan Mendeley Desktop. Kalau di akhir kalimat, biasanya Bapak Ibu memberikan kutipan kan di akhir kalimat ya, maka hanya ditulis nama belakangnya aja, Winarno, 2023. Berarti publikasi paper ini tahun 2023. Kalau di tengah kalimat, caranya begini, masih sama. Ya, jadi kalimat kita nanti punya anak kalimat, ya ini di belakang koma ya. Lalu yang ketiga, di awal kalimat, ya ini sering banget keliru Bapak Ibu. Ini sering banget keliru. Bapak Ibu lihat tesis, skripsi, disertasi lah di Google Scholar ya. Itu banyak yang menuliskan dalam kurung Winarno 2023 kurung tutup. Jadi namanya sudah dikurung. Ya itu nggak boleh ya. Ini kan tahun bisa saya hapus pura-pura ya. Atau umpamanya dihapus, maka tetap bunyinya Winarno explains that apa gitu. Tapi bayangin kalau Winarno 2023-nya dalam satu kurung. Kalau itu dihapus, kan bunyinya jadi explains that. Lah yang explain siapa? Gitu kan. Maka Bapak Ibu yang benar adalah begini, dan sekali lagi harus nama belakang aja. Harus nama belakang aja. Masih banyak yang menulis Wing Wahyu Winarno gitu ya. Jadi apa? Belum benar lah. Harus nama belakang aja. Selanjutnya adalah dengan Mendeley Desktop ya. Nanti di bawah menu tools ini ada tulisan install MS Word plugin ya Bapak Ibu. Kalau saya di sini tulisannya uninstall karena sudah menginstal ya. Kemudian ketika kita mengutip Bapak Ibu, langkah-langkahnya adalah klik references, insert citation, lalu go to Mendeley ya. Lalu go to Mendeley. Jangan langsung ditulis di sini. Banyak orang langsung menulis di sini Bapak Ibu di kolom search by author itu. Kalau di situ Bapak Ibu susah nanti ngutipnya, apalagi harus banyak ya. Jadi apa? Di sini nanti kita bisa go to Mendeley, lalu kita klik site ya, kalau kita klik di situ. Nah, nanti akan muncul di sini kutipan-kutipannya. Kalau kita mau mengutip dari beberapa sumber, tadi masih lanjut dari tadi, kita klik salah satu, lalu kita klik yang berikutnya pakai tombol kontrol. Jadi paper pertama dulu oke, tanpa L, kemudian yang kedua baru pakai L. Yang ketiga juga gitu ya. Jadi ada apa? Dianjurkan untuk mengutip lebih dari satu lah Bapak Ibu. Jadi sorry, kita tekan tombol kontrol tadi ya. Ini kemudian kontrol. Lalu kalau sudah kita klik site. Nah, kalau nggak pakai cara ini, site ini nggak akan muncul Bapak Ibu ya. Jadi site hanya akan muncul kalau kita tadi di depan sudah benar langkahnya. Lalu kita lihat, karena kita memilih 3 paper, maka di sini akan muncul 3 paper juga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup banyak. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu kasih 4 atau 5 referensi gitu ya. Boleh gitu. Karena biar reviewernya juga mantep, wah ini orang rajin juga gitu kan. Padahal kita cuma baca abstraknya gitu, atau memperkirakan judulnya aja. Nah, kemudian untuk menuliskan atau mengubah referensi kayak gini, caranya gampang juga Bapak Ibu, tapi harus tahu dulu ya. Kita tinggal klik di sini, lalu klik edit citation. Klik edit citation. Begitu kita klik edit citation, akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal aktifkan suppress author. Sembunyikan authornya. Maka nanti otomatis akan muncul kayak gini. Ya, yang muncul 2020. Tetapi tulisan di luar ini harus kita tulis manual Bapak Ibu. According to Maya et al. Nah, ini kita berasal dari sini ya. Jadi kita harus menuliskan dulu nama dia di depan kurung ini. Sebelum dia tersembunyi, kita tulis saja. According to Maya et al. Itu kita tulis. Kemudian kita klik ini, tulisan Maya et al. Yang itu. Jangan yang satunya. Yang satunya mungkin mau segera dipakai lah misalnya ya. Nah, di sini kita klik edit citation, kita klik suppress author, maka nanti otomatis authornya akan disembunyikan. Jadi cuma muncul tahun aja. Tapi tulisan di depan ini kita tulis manual ya, karena Mendeley yang lama masih belum pinter untuk ini. Kalau Mendeley yang baru sih bisa, yang reference manager ya. Nanti kita tinggal klik buat daftar pustakanya, selesai. Akan seperti ini ya. Siapa saja yang nulis gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengubah-ubah style kutipan ya tinggal klik menu style di dalam tablet di atas itu. Jadi Bapak Ibu bisa ganti-ganti, ada 2000-an style ya Bapak Ibu ya. Dan kita nggak perlu ngapalah mana yang American Psychological Association, mana yang IEEE, mana yang Harvard, mana yang segala macam. Nah, kita tinggal pilih aja yang menu pilihan di situ gitu ya. Nah, mungkin saya menunjukkan contoh dulu Bapak Ibu untuk
menggunakan AI-nya ya. Jadi supaya Bapak Ibu juga punya gambaran, mau ngikutin juga boleh, malah lebih bagus ya. Saya sebentar. Ini tadi yang dari Mbak Asila ya, gratis teks ucapan ke 200 suara. Nah, Bapak Ibu untuk yang apa membuat PowerPoint tadi, saya eh, oh ini bukan yang PowerPoint ya, yang PowerPoint yang corporate governance ya, PPT corporate governance. Nah, saya bilang kepada dia, buatkan saya draft PowerPoint yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip corporate governance ya. Eh, Lalu dia membuat seperti ini. Sangat singkat tadi Bapak Ibu ya. Sangat singkat. Sangat singkat. Nggak menarik lah gitu ya. Nah, saya bilang tambahkan kalimat penjelas pada masing-masing ide. Maka di sini akan ditambahkan kalimat-kalimat penjelas Bapak Ibu ya. Tambahkan kalimat-kalimat penjelas lebih panjang lah gitu ya. Ya saya kira cukup ini untuk PowerPoint. Nanti kalau ada yang kurang ya kita tambahin sendiri gitu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu ketika sudah selesai diberi hasil gini, Bapak Ibu perlu menjawab ya, memberi respon lah gitu. Responnya baik atau buruk terserah sih. Tapi kalau bisa ada respon biar dia juga belajar. Gitu. Lalu dari situ kita masih bisa nambahi lagi perintah. Apakah Anda bisa menambahkan gambar untuk memberi ilustrasi pada slide nomor 8? Maka dia akan memberi kayak gini. Nomor 8 tuh apa sih? Oh, fairness ya. Fairness ya gambarnya keadilan tadi gitu ya. Sudah oke. Nah, kemudian ini nanti tinggal kita copy ke MS Word gitu ya. Ini tinggal kita copy ke MS Word. Lalu kita coba Bapak Ibu untuk kita eh, copy paste di sana. Sebentar dulu. Ini saya tutup dulu. Saya copy paste. Nah, ternyata sekarang sudah tidak ada tanda-tandanya Bapak Ibu, jadi tidak perlu di-convert. Ya, beberapa saat ini sudah bisa langsung. Nah, ini bisa saya hapusin garis-garis seperti ini. Tapi ya cukup banyak yang harus dilakukan Bapak Ibu ya. Ini terus ya. Kalau Bapak Ibu mau ya semuanya gitu. Saya tidak usah semuanya ya. Jadi tapi ya semua nggak apa-apa. Beberapa detik. Ini gini 9, 10 udah. Terus tulisan slide mendingan saya hilangi, Ctrl H, slide spasi. Ini saya replace all. Maka sudah dibuat replacement, angka satunya sudah hilang. Nah, Bapak Ibu lalu pilih yang mana ini. Sayangnya judul diberi nomor 1 ya. Harusnya judul itu nggak usah nomor 1. Bapak Ibu terserah aja sih. Ini mau pakai judul bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau ini mau pakai bahasa Inggris ya corporate governance gitu ya. Corporate governance. Kalau ini masih Bapak Ibu pakai ya biarin dijemur ya. Kok dijemur? Didiamin lah gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa tulis nama Bapak Ibu. Nah, misalnya saya tulis nama saya sendiri, kemudian tanggalnya untuk kapan terserah. Misalnya untuk perayaan tahun baru. Nah, kemudian tadi saya bilang Bapak Ibu, ini bisa saya buang atau judul ini saya kopikan ke atas. Jadi introduction to corporate governance apa mau pakai itu atau pakai ini terserah saya. Tapi katakanlah supaya cepat ini saya hapus, ini saya hapus, terus gitu Bapak Ibu. 5, 6, saya kira ini nggak menghabiskan waktu ya, cepat aja Bapak Ibu, hanya berapa detik ini. Oke, lah, ini aja yang saya hapus, ini aja yang saya hapus, ini saya hapus semuanya Bapak Ibu, karena ini dihasilkan oleh mesin ya. Jadi hasilnya ya tetap seperti ini. Nah, lalu, oh ya, di bagian bawah ini juga ada kata-kata yang tidak kita perlukan. Kita hapus saja. Lalu, Bapak Ibu, di sini tadi, Bapak Ibu perlu pakai style ya. Pakai home. Di sini ada style. Stylenya harusnya kelihatan seperti ini, Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu bisa melihat langsung, gedein aja. Gedein. Bisa saya gedein lagi nggak? Oh, masih bisa, tapi yang kanan nggak bisa ya. Oke, Bapak Ibu, untuk corporate governance, kita klik heading 1. Heading 1. Untuk introduction, heading 1. Untuk chapter 3 ini juga heading 1 gitu ya Bapak Ibu ya. Saya nggak usah pakai sampai semua lah itu. Lalu ini ya dan seterusnya. Heading 1 semua. Terus yang teks di bawah ini heading 3 aja. Ini heading 3, ini heading 3, ini heading 3, ini heading 3. Lalu ini juga begitu Bapak Ibu. Di nomor 2 ini kita klik heading 3. Klik naskahnya dulu ya. Di sini klik lagi heading 1. Sorry. Oh ya, heading 3 ya Bapak Ibu. Heading 3. Ini heading 3. Terus ini juga heading 3. Terus gitu Bapak Ibu. Ya. Terus gitu sehingga akhirnya saya punya file yang sudah saya edit seperti itu. Sebentar dulu saya carinya. Yang sudah siap
di edit ya Bapak Ibu ya. Sebentar dulu. Eh, Nah, saya sudah punya file yang bentuknya seperti ini. Ya, ini sudah semuanya saya ubah Bapak Ibu. Semuanya saya ubah, tapi tulisan slide-nya masih ada ya. Kalau mau saya hapus ya, Ctrl H, slide, replace all, close. Nah, ini jadi topik 2, topik 3, topik 4, dan seterusnya. Kalau sudah, ini saya save Bapak Ibu. File save namanya slide 2 gitu kan. Slide 2. Nah, saya bisa eh, import ke dalam PowerPoint, kemudian akan saya ambil dari sana nanti. Gitu ya. Sebentar dulu. Saya akan ambil ini dari PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Dari PowerPoint, saya file new untuk presentasi baru, Ctrl N. Saya nggak kasih kotak-kotak lah, saya maunya blank. Nah, saya bisa insert new slide, slides from outline. Tinggal saya klik, lalu slide 2-nya harus saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Nggak mau dia kalau dibuka. Kemudian saya klik slide 2, maka sudah jadi itu ya. Ini yang belum saya hapus slide-nya. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Kalau mau diperbaiki, ditambah kurangi, ya ini dikecilkan gitu ya. Sesuai dengan penjelasan yang perlu ada di sini. Tapi usahakan jangan terlalu banyak ilustrasi yang nggak kepake gitu ya. Yang tidak ada hubungannya dengan topik yang sedang kita bicarakan di sini. Ya, kalau ini mau kita ambil responsibility itu kira-kira apa sih Pak? Ya saya eh, boleh cari di PNG Wing tadi, boleh di mana-mana terserah lah gitu ya. Saya punya di my Clipart ya, Clipart. Nah, saya bisa masukkan apa ilustrasi-ilustrasi yang pas gitu ya. Misalnya pertanggungjawaban tadi kita pakai apa? Kita pakai ini kali ya. Nah, ini latar belakangnya transparan ya Bapak Ibu. Jadi tulisan yang belakang tuh kelihatan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen nanti agak nyenggol-nyenggol gini masih bisa lah gitu ya. Oke. Oke, nah dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menambah gambar-gambar supaya menarik. Nah, udah kalau udah gitu ya tinggal disimpan. Jadi Bapak Ibu untuk PowerPoint, kemudian untuk tadi yang saya tunjukkan untuk mencari referensi, salah satunya adalah di Sephora ya. Sephora itu keren banget Bapak Ibu. Kerennya apa? Bapak Ibu bisa mencari paper itu sampai 1.000 ya. Jadi saya cari information system teori. Maka dia nanti akan mendapatkan 1.000 gini Bapak Ibu. Ya, ini kalau saya ulang, tinggal ini aja saya klik. Ya, ini saya klik, maka dia akan melakukan pencarian ulang Bapak Ibu. Ya, ini sudah dapat 1, lalu nanti 2 dan seterusnya ya. Ini akan dijadikan seperti ini dan nanti akan ditampilkan metadatanya. Jadi paper 1, paper 2, paper 3 itu Scopus berapa dan seterusnya. Nah, ini sangat mudah kalau Bapak Ibu mencari data dalam jumlah banyak. Maksud saya paper ya, mencari paper dalam jumlah banyak karena akan dicarikan 1.000. Saya sudah kontak pembuatnya Pak Sidik ya dari guru SMA Garut ya kalau nggak salah ya. SMA 16 itu berapa ya? Garut ya. Nah, itu saya bilang, Pak, Mbok jangan dikasih langsung 1.000 gitu ya. Tapi sebelum kita klik oke ada pilihan dulu mau mencari berapa, 50, 100, 200 atau ngisi sendiri. Maksimal 1.000 gitu ya. Kayak publish or perish kan Bapak Ibu ya. Nah, ini mencari terus Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita tinggal dulu aja. Lalu Bapak Ibu bisa juga pakai publish or perish ya. Publish or perish. Oh ya, Sephora tadi bisa mendownload file RIS-nya gitu ya. Ini publish or perish juga sama. Jadi Bapak Ibu pakai publish or perish nanti bisa mencari di database-database yang ada gambarnya di sini. Tapi yang tidak bisa saya perbesar ya. Katakanlah dari Google Scholar tidak bisa, dari Semantic Scholar bisa, dari eh, mana lagi ya? Kalau bidang kesehatan itu PubMed ya, PubMed dan seterusnya. Nah, ini nanti hasil pencariannya, misalnya saya cari ini apa ini? Biofarmaka ya. Biofarmaka. Nah, ini ketemu berapa? 200 ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik copy results atau save results. Kalau saya anjurkan ya save result lah gitu ya. Save result itu hasilnya akan disimpan dalam bentuk macam-macam ini Bapak Ibu. Dalam bentuk macam-macam ini. Nah, Bapak Ibu sebaiknya pilih yang mana? Sebaiknya pilih yang results as risk atau ref manager.
Jadi Bapak Ibu klik ini, results as risk, maka hasilnya akan langsung ditanya nama filenya apa, .risk gitu. Ya nanti misalnya adalah referensi gitu ya, kita kasih nama referensi. File inilah yang akan kita import ke Mendeley. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ini kita import, maka saya akan langsung dapat tambahan 200 paper ya, 200 paper sekaligus. Belum lagi kalau Anda sering mencari gitu ya. Nah, terakhir dari Google Scholar. Dari Google Scholar Bapak Ibu udah saya tunjukin belum ya? Tapi ya cepat aja lah, caranya juga nggak sulit-sulit amat kok. Jadi saya cari dulu topik yang mau saya cari, misalnya timeliness of financial reporting. Nah, di situ sudah muncul Q1 tapi tahun 84 ya. Ini ya termasuk tokoh lah dalam dunia akuntansi. Ini ada Q3 tapi dari Nigeria, ada yang NA, not available, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti bisa mengambil file-file yang mau saya jadikan referensi saya. Misalnya saya akan menunjukkan 3 aja Bapak Ibu ya, yang mau saya jadikan referensi. Misalnya yang pertama ini, Q1, saya save, klik. Nah, lalu saya bikin folder di sini Bapak Ibu. Saya bikin folder, masih bisa nggak ya? Saya sudah terlalu banyak ini. Saya bilang tadi timeliness ya. Timeliness. Mudah-mudahan masih bisa. Oh, saya nggak bisa. Saya sudah 50 label. Ya, kalau begitu saya remove dulu. Saya bisa klik save lagi. Eh, ya ini bisa saya hapus dulu lah gitu ya. Tapi sekarang saya nggak usah hapus, tapi pura-pura saya sudah bikin. Atau sebaiknya saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Bagaimana cara menghapusnya? Ya My Library. My Library yang mau saya pelajari ini saya hapus gitu ya. Ini sebentar dulu. Manage label. Karena saya sudah membuat 50 ini ya Bapak Ibu ya. Katakanlah EA framework ini saya hapus. Nah, saya balik lagi ke sana. Saya akan keluar dari My Library ya. Ini harus keluar lagi ke sini ya. Terus saya cari timeliness of financial reporting tadi. Nah, saya klik save. Lalu saya buat timeliness gitu ya Bapak Ibu ya. Timeliness. Maka ini sudah ada warna hitamnya atau terblok bintangnya ini. Ini sudah saya simpan. Kemudian yang kedua adalah ini. Ini juga saya klik save. Saya pilih timeliness tadi gitu ya. Ini saya pilih. Berarti saya sudah punya 2 paper. Kalau Bapak Ibu mau ngutip yang lain-lain ya misalnya bawahnya ini klik save lalu klik timeliness dan masih mau lagi ya klik lagi dan seterusnya. Nah, kalau sudah saya klik-klik ini bintangnya sudah gelap ya Bapak Ibu ya. Maka saya klik My Library lalu saya klik timeliness. Klik. Maka saya sudah punya 3 paper ini Bapak Ibu. Kalau sudah saya taruh sini tinggal saya ekspor. Klik. Ekspor ke Refman ya, Reference Manager walaupun bisa Bibtex juga dan seterusnya. Tapi ini kebiasaan baik. Saya simpen, dia tanya di folder mana? My Research ya udah nggak apa-apa ya. My Research namanya Citation Race ya udah. Oke, saya lalu masuk ke Mendeley. Mendeley saya tadi. Kemudian saya file import Bapak Ibu ya. Nah nanti selesai gitu ya. Jadi file import. Oh ya, saya pindah dulu ke sini. Saya ada timeliness nggak di sini? Kalau di sini nggak ada, saya bisa bikin dulu Bapak Ibu ya. Create folder, timeliness. Nggak apa-apa sih. Tapi nanti gabung semua file Bapak Ibu. Jadi bisa banyak kayak gini nanti gitu ya. Kan kita bingung sendiri. Jadi ya khusus timeliness, saya import tadi, klik file, import, RIS ya. Walaupun BIP ya bisa, tadi EndNote ya bisa. Saya pakai RIS. Kemudian, tadi saya masukkan kemana itu? Ya udahlah ini ya, IT Audit Risk gitu. Yang tadi cuma 3, ini sekarang lebih kayaknya. Oh banyak banget. Karena ini dari Publisher Paris kalau nggak salah. Nah, misalnya dari Publish or Perish, Bapak Ibu ini ada yang nggak jelas ini pengarangnya siapa? Oh, hurufnya huruf Rusia ya, sudah saya hapus saja lah. Ini juga autorsnya nggak ada. Oh, autorsnya nggak ada, belum baca. Ini juga nggak ada. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah punya banyak, jadi caranya kurang lebih begitu. Nanti ketika mengutip dengan MS Word, ya Bapak Ibu saya kira sudah pinter-pinter ya, pakai Mendeley-nya. Saya tunjukkan sebentar aja. Ini sambil pesan ya Bapak Ibu, kalau mengutip di bagian-bagian awal, kalau bisa kutipannya itu 3, 4, 5 orang gitu ya. Jadi ini saya mau ngutip video provide over ini. Saya klik references, insert citation. Nah, di sini Bapak Ibu jangan tulis nama pengarang. Go to Mendeley aja. Go to Mendeley, nah cari-cari yang kira-kira judulnya kayak tadi. Wah, ini kena, ini misalnya ya Bapak Ibu ya. Ini kena. Saya sudah ambil 4 ini. Kalau 5 ya tambah ini.
lalu saya klik Cite. Klik Cite. Maka di dalam kalimat pertama ini sudah akan ada kutipan sebanyak, yaitu yang saya pilih tadi Bapak Ibu. Jadi di bagian-bagian awal saya anjurkan Bapak Ibu, kutipannya banyak gini. Jangan sedikit-sedikit satu, sedikit-sedikit satu, sedikit-sedikit satu. Bapak Ibu belum terlihat pemegang sapu hitam kalau caranya gitu. Tapi kalau sudah begini, wah ini sama-sama sapu hitam ini dengan reviewernya kan gitu ya kira-kira ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk sementara itu dulu Bapak Ibu penjelasan saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk mengerjakan yang lebih hebat lagi gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk tanya jawab sambil nanti lihat-lihat di kolom Q&A, siapa tahu nanti ada yang bisa saya jawab secara tertulis gitu ya. Nah, waktu saya kembalikan ke Mbak Sila terlebih dahulu. Silakan Mbak Sila. Iya, terima kasih banyak Pak Wing untuk pemateriannya. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Tadi juga ilmu yang diberikan oleh Pak Wing sangat melimpah nih. Ada juga ucapan terima kasih dari Bu Mira di kolom chat nih Pak Wing. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke sesi Q&A. Bapak Ibu semua saya izin mengingatkan bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan dilampirkan pada kolom Q&A karena nanti di sana Pak Wing juga akan bantu langsung menjawab pertanyaannya secara tertulis. Nah, contohnya ini sudah ada 2 pertanyaan yang dijawab tertulis. Jadi silakan Bapak Ibu semua sering-sering cek di sana gitu ya. Nah, baik nih. Untuk selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Ibu Siti Umi ya Pak. Ya, Apakah membuat paper dari paper lain bisa dikatakan review beberapa jurnal dan apakah bisa terhindar dari plagiasi, Pak? ya bisa Bu. Jadi bahkan nggak cuma paper tadi ya. Kalau pakai AI itu tingkat plagiasinya rendah Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita cek apakah pakai AI, nah itu bisa ketangkep. Jadi yang dikhawatirkan bukan tingkat plagiasi Bu, selalu rendah. Tapi kalau tingkat penggunaan AI, lah itu bisa tinggi. Itu yang harus hati-hati. Tapi ya nanti bisa kita hindari dengan parafrase atau dengan aplikasi lain, misalnya adalah humanized AI. Gitu ya Bu. Jadi jangan khawatir. Oke, terima kasih Pak Wing atas jawabannya. Selanjutnya dari Pak Agus, pada connected paper, apakah kita bisa mendownload file-file yang saling berhubungan? Paling tidak mendatanya, Pak. Ya, metadatanya ya. Oh ya, misalnya. Eh, eh, Bisa Pak, kalau nggak bisa tinggal di blok copy aja gitu ya. Tapi bisa, ada menu downloadnya juga kan. Nah, enak Pak. Jadi silahkan aja. Gitu ya Pak Agus Oke, ya. siap. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu silahkan dicek kolom Q&A-nya karena ada yang dijawab secara tertulis. Selanjutnya dari Pak Indra, mohon maaf ini kayak Bu Indra Leli. Untuk pertanyaannya, apakah akun Mendeley Desktop otomatis mengupdate akun sama di Mendeley reference-nya, Pak? Yes. Jadi ada 3 jenis Mendeley, malah sebenarnya 4 dengan handphone ya. Kalau kita menggunakan akun yang sama, maka database-nya akan selalu tersinkron ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ini di tempat saya tadi kan ada folder timeliness yang saya buat baru tadi kan ya. Nah, ini di Mendeley Reference Manager itu sudah ada belum gitu ya? Harusnya sih sudah ada. Kalau belum ya tinggal saya sinkron aja karena kadang-kadang kan dia tidak otomatis langsung bangun tidur gitu ya. Nah, ini belum ada, saya bisa synchronize atau kalau saya tidak dari sini, bisa dari sini, dari Mendeley Desktop. Saya synchronize di sini, klik gitu ya. Eh, dari situ kita lihat di sini, nah sekarang sudah ada timeliness ya, sudah muncul gitu. Jadi otomatis akan terupdate secara otomatis. Ini kok tidak otomatis Pak, karena dia ternyata ada update ya. Jadi an update ready to install gitu. Jadi ya harus segera nanti saya update. Ini juga gitu, Assembly Transition Mendeley Reference Manager. Oh, ini dia selalu menganjurkan kita pindah ke Mendeley Reference Manager karena Mendeley yang lama ini memang sudah tidak disupport lagi untuk pengembangannya gitu ya. Gitu ya Bu, moga-moga menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Pak Irwan. Beliau pernah menggunakan Aitor AI. Hasilnya lebih banyak dari jumlah kata dibandingkan menggunakan ChatGPT. Nah, apakah betul, Pak? Betul, banyak sih yang aplikasi-aplikasi seperti itu ya. Jadi misalnya ada site.ai, ada scholar.gpt, itu juga ada di dalam aplikasi ChatGPT juga ya. Jadi eh, ada beberapa aplikasi yang memang lebih panjang lebar daripada ChatGPT. Tapi kalau nggak salah, Aitor juga berbayar ya. Jadi kalau mau coba silahkan. Ya saya kira juga memberi warna sendirilah gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada dari Pak Agus Adana. Beliau ini masih kesulitan membuat folder dan menaruh daftar pustaka yang dipakai ketika menggunakan Mendeley, Hmm. Reference Manager, dan akhirnya balik lagi ke Mendeley Desktop. Nah, mungkin untuk dari Pak Agus sendiri itu harus satu persatu gitu Pak, satu folder satu folder. Nah, mungkin ada tipsnya Pak? Oh ini satu paper satu folder jangan Pak. Saya punya 3.000 file, nanti 3.000 folder ya, jangan. Jadi satu folder itu satu topik, Pak. Mungkin maksudnya itu ya, satu folder satu topik. Lalu begini, di Mendeley Reference Manager seperti ini, bagaimana membuat foldernya gitu kan. Ini di bagian bawah ini Pak ada create collection gitu ya. Create collection ini aja. Jadi di klik, kemudian nanti kita buat seperti ini. Jadi kita bisa membuat folder yang, saya belum share screen ya. Belum share screen. Nah, Bapak Ibu, ini kan ada collection ya. Saya macam-macam di sini.
Bapak Ibu bisa buat salah satu foldernya, atau di Mendeley Desktop juga sama aja sebetulnya. Oh, ini masih proses sinkron ya. Jadi Bapak Ibu bisa create folder di sini. Kita klik create folder, Bapak Ibu bikin aja. Misalnya ini percobaan gitu ya. Percobaan. Ya sudah, berarti saya tinggal masukkan ke sini. Misalnya, saya punya all documents kan, all documents gitu. Lalu beberapa mau saya masukkan juga ke percobaan. Misalnya paper saya ini, saya masukkan ke percobaan. Tinggal saya drag begini. Ini saya masukkan ke percobaan. Ini saya masukkan ke percobaan. Nah, gitu Bapak Ibu. File ini sendiri dari all document ini nggak akan hilang, karena ini all document itu data induknya. Nah, kalau di folder ini seolah-olah menandai khusus gitu ya. Jadi yang percobaan tadi, mana tadi percobaan, saya cuma memasukkan ini gitu ya. Kok cuma 2 sih? Jadi saya masukin 3. Mungkin ada yang sama ya. Katakanlah mana ini ya, saya tambah ini percobaan, lalu ini percobaan gitu kan. Harusnya ada 4. Nah, ya kan sudah ada 4 tuh Bapak Ibu. Jadi apa? Untuk membahas topik-topik tertentu. Jadi kalau saya mau cari paper-paper saya sendiri, ada di paper WWW ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada di sini paper-paper saya ini. Ya. Ini pun belum semua ya, karena paper saya ada 360 lebih ya. Ini mungkin baru seratusan berapa gitu. Kemudian ada packing order theory, oh ini seperti ini. Pemasaran 50 itu ada seperti apa. Statistik cuma beberapa. Gitu Pak. Jadi jangan satu paper satu folder ya, tapi satu topik satu folder. Bagaimana dengan Mendeley Reference Manager? Sebenarnya sama aja. Kita tinggal klik create collection ini nanti, lalu kita klik timeliness, sehingga nanti juga kita kelompokkan seperti itu tadi. Jadi caranya hampir sama Pak. Gitu ya. Oke, Pak Wing mohon izin ini ada konfirmasi nih dari Pak Agus. Beliau ini satu folder per paper karena ketika mau select all untuk bikin listnya khusus di paper itu saja karena untuk dikirimkan ke OJS, Pak. Oh, oke. Ya. Oke. Tapi kalau select all kan berarti cuma satu ya Pak. Satu folder satu file kan? Berarti setiap folder ini pemasaran cuma satu file. Research methodology berarti juga cuma satu file gitu ya Pak? Mau dibuatkan listnya gitu ya? Ya kalau gitu nggak apa-apa sih Pak, satu-satu ya. Tapi sebenarnya kalau semua begini ya bisa aja dibuatkan listnya gitu ya, tinggal dipilih aja. Satu Oke, tapi folder isi semua daftar pustaka paper, Pak. satu folder isi semua literatur sebuah paper maksudnya gitu ya. Ya kalau gitu nggak apa-apa Pak, betul. Tapi tadi Bapak nulisnya kan satu file satu folder gitu ya. Kalau itu terlalu repot Pak, nanti di koleksi saya ini kalau nggak salah ada 2000 lebih file ya. Jadi kalau 2000 folder nanti ini ke bawahnya panjang banget gitu. Oke, baik Pak, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak Wing, untuk jawabannya. Saya izin mengingatkan Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom chat, mohon dipindahkan ke dalam kolom Q&A karena tertimbun dengan pesan yang masuk ke direct saya nih. Ada beberapa peserta yang bertanya tentang bootcamp, rekaman, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan bisa dipindahkan ke kolom Q&A supaya bisa terorganisir dan juga bisa langsung dicek oleh pemateri. Seperti itu. Selanjutnya juga untuk kolom Q&A akan ditutup mungkin dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 menit lagi supaya semua pertanyaan yang masuk itu bisa terjawab. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu saya izin mengingatkan sudah banyak pertanyaan yang dijawab langsung oleh Pak Wing secara tertulis, jadi silakan dicek kembali kolom Q&A-nya. Nah, untuk selanjutnya Pak Wing, kita bahas Ya. ke yang Bu Karina. Untuk pertanyaannya itu, ini sepertinya pernyataan ya Pak ya? Nah, untuk pertanyaannya, memasukkan sumber kutipan, awal menulis atau setelah sampai akhir tulisan tersebut selesai, Pak? Oh, ini ya, memasukkan sumber kutipan itu kapan? Apakah sambil menulis, apakah ketika sudah selesai gitu? Ya ini terserah aja sih, tetapi biasanya begini Bapak Ibu ya. Biasanya begini, ketika saya mau menulis sebuah subjudul, itu biasanya saya sudah punya konsep-konsep ya. Di subjudul ini saya mau mengisi topik apa, topik apa, topik apa. Nah, itu saya sudah punya referensinya gitu ya. Jadi ketika saya menulis, terutama tanpa bantuan AI, maka saya sudah bisa menulis pointers dulu kayak di ChatGPT dengan PowerPoint tadi gitu ya. Buatlah outline-nya gitu kan. Nah, dari situ saya sudah punya daftar referensinya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai AI, naskahnya kan sudah jadi. Nah, kalau naskahnya sudah jadi, tinggal kita carikan ini referensinya yang nyangkut-nyangkut ini yang mana ya gitu. Jadi campuran Bu, boleh tulisan selesai dulu karena kita pakai AI, bisa juga kita tambahkan tulisan-tulisan kita sendiri, referensinya nanti-nanti boleh. Gitu ya Bu Karina ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada dari Ibu Apriana. Nah, beliau ini pernah beberapa kali ketika klik 2 kali pada file yang ada di Mendeley, tujuannya itu untuk membuka file tersebut. Tapi malah aplikasinya tertutup atau force close. Dan kemudian beliau mengulangi kembali masih sama. Kira-kira itu kenapa? Dan apakah aplikasinya bermasalah atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, jelas aplikasinya bermasalah itu Bu. Jadi maksudnya file itu PDF-nya kan ya. Ini di sini saya punya PDF kan, ini saya close nggak ya? Coba saya double klik Bu ya. Nah, ini langsung muncul Bu, nggak apa-apa. Mungkin belum diupdate. Atau ya kalau perlu diinstal ulang. Ini coba yang kedua, saya klik C Dawson ini. Muncul juga Bu. Jadi nggak ada masalah. Harusnya aman seperti itu. Begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Wing. Selanjutnya dari Ibu Siti Umi Kalsum. Pak, artinya tetap kita harus baca artikelnya untuk mengetahui apa yang akan kita kutip di Mendeley ya, Pak? Em, kalau
dosen metodologi penelitian mengatakan begitu, Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya ngajarin agak nakal-nakal dikit, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita mau mengutip banyak tadi ya. Ya udahlah kita lihat judulnya aja yang nyangkut-nyangkut yang mana gitu ya. Mengapa? Misalnya di bagian-bagian awal itu kan kita mengatakan sesuatu yang masih sangat umum ya. Tadi di pertanyaan pertama tadi Pak siapa tadi lupa. Tentang ekonomi tadi ya. Nah, kita mengatakan begini, eh, perekonomian merupakan tulang punggung kemajuan sebuah negara. Misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Sangat umum kan pendapatnya. Nah, itu kita nggak usah mencari paper-paper sampai baca-baca ini yang mana sih ya gitu. Tapi ya ambil aja semua paper yang kira-kira bicara perekonomian. Kurang lebih kan ngomongnya kayak gitu, Bapak Ibu ya. Jadi nggak mesti tepat-tepat betul lah gitu ya. Tapi kalau kita sudah sampai kepada bagian analisis data atau dari pengolahan gitu ya, dari temuan-temuan penelitian orang, nah itu memang harus dari paper-paper yang betul-betul meneliti itu. Tapi kalau hanya sebagai pendukung ya, zaman sekarang pekerjaan manusia dimudahkan karena sudah ada AI. Ya kalau kayak gitu yang ibaratnya nggak usah pakai kutipan aja kan bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita seperti itu cari aja paper-paper yang judulnya ada AI-nya lah gitu. Paling-paling dia juga ngomong gitu kan. Ini cara nakal ya Bapak Ibu ya. Jadi yang belum 3 cara gitu ya jangan ikuti, tapi harus baca satu-satu. Tapi kan jadi lama Bapak Ibu ya. Untuk hal-hal yang sepele begitu, reviewer itu nggak akan meneliti ini benar nggak ya apa yang dikutip ini ngomong gitu beneran gitu. Reviewer nggak akan sampai segitu. Tapi kalau di bagian yang penelitian-penelitian si ini menemukan begini, nah reviewer kemungkinan tahu ya bahwa oh orang ini menemukan ini, orang ini menemukan ini itu kemungkinan besar dia tahu. Gitu ya Bu ya. Jadi tidak harus seketat itulah gitu. Tapi jangan diajarkan ke mahasiswa dulu ya. Kalau di sini ada mahasiswa ya biarin lah nggak apa-apa itu. Dewasa sebelum waktunya. Oke, Pak Wing, terima kasih banyak untuk jawabannya. Selanjutnya dari Pak Samsia. Mohon izin bertanya Pak Wing, untuk humanize AI yang bagus itu apa? Terima kasih. Ya humanize itu saya tunjukkan ya. Jadi Bapak Ibu di dalam ChatGPT ini kan ada Explore GPT ya. Ada Explore GPT gitu kan. Nah, di sini nanti ada humanize AI. Kita cari aja ya. Humanize. Humanize. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal klik salah satu, misalnya ini ada Humanize AI, ada Humanize, ada AI Humanizer Pro gitu ya, dan seterusnya. Ini silakan dicoba satu-satu Bapak Ibu, toh nyoba nggak bayar gitu ya. Katakan saya paling atas ini, klik, ya udah, kita tinggal klik ini, yang pakai sudah berapa? 2 juta lebih nih ya. Nah, please provide AI text to Humanize. Ya, dia minta AI text-nya ya. Kemudian, oke, ini di sini ya. Nah, kita bisa langsung copy paste di situ, nanti akan dibuatkan hasilnya. Gitu Pak Samsyah ya. Jadi kita tinggal begitu. Nanti silakan dicoba juga yang lain-lain silakan aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wing untuk jawabannya. Untuk Pak Rahmat, mohon izin pertanyaannya silahkan dituliskan terlebih dahulu di dalam kolom Q&A supaya kita waktunya cukup untuk membahas semua pertanyaan yang masuk seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya ada dari Pak Samsul. Saya kesulitan dalam mendownload Mendeley Desktop di MacBook. Bisakah mungkin ada tips and triknya Pak untuk mendownload hal tersebut? Karena mungkin juga ada beberapa indikator ya Pak, seperti settingan MacBooknya atau hal-hal lain yang memang Harusnya sih tinggal cari download. aja download Mendeley for Mac gitu Pak. Nah jadi di situ nanti ini ada download Mendeley Desktop for Mac, coba ada nggak ini gitu ya. Nah ini ada download now for Mac OS. Nah tinggal saya download aja Pak. Tapi harus pakai Mac ya. Kalau di sini kan nggak bisa saya double klik gitu ya. Nah, ini harusnya langsung download ini. Coba saya klik ya. Nah ini langsung download, nggak ada masalah. Jadi mungkin Mac Bapak ada pesan apa gitu yang dia nggak mau itu. Jadi di sini ada Mac, ada Windows, ada Linux ya. Jadi aman. Itu Pak Samsung. Oke, terima kasih Pak Wing. Untuk selanjutnya ada dari Pak Anton. Terima kasih banyak Bapak untuk sharing-sharing ilmunya sangat bermanfaat. Nah, untuk pertanyaannya bagaimana aturan penulisan sitasi dalam menulis buku non-akademik dan untuk tulisan di koran, Pak? Terima kasih. Seperti yang saya contohkan tadi ya, jadi rata-rata modelnya apa gitu ya. Jadi nama kurung tahun di koran juga misalnya Bapak mau ngutip tulisan saya nanti ini ada gini-gini AI sangat memudahkan pekerjaan kita dalam kurung Winarno 2024 gitu aja cukup ya. Untuk buku-buku non akademik ya kira-kira begitu juga. Jadi nggak usah repot-repot. Bahkan kalau di koran kan referensi nggak perlu ditulis di akhir naskah ya Pak. Jadi semudah itulah gitu. Oke, terima kasih Pak Wing. Selanjutnya dari Pak John. Selamat malam Pak Wing, bagaimana menyatukan folder dengan topik sejenis ke dalam satu folder? Oh, ini udah juga ya Pak ya, tadi sudah didemonstrasikan. Ya jadi salah satu folder di blok aja semua Ctrl A terus digeser ke folder satunya Pak. Oh, Jadi gampang ya. Jadi folder A diklik Ctrl A aja semua file terpilih kita drag ke folder yang kedua nanti jadi satu. oke, terima kasih banyak Pak Wing. Selanjutnya nih dari Bu Siti Umi. Kalau untuk buat folder di Mendeley-nya bisa kita kelompokkan sesuai dengan topik atau kata kunci artikel dan apakah bisa kita gunakan referensi di folder tadi untuk beberapa artikel yang ingin kita submit? Bisa Iya, Pak ya? memang fungsinya folder untuk memasukkan paper-paper yang satu topik, Bu. Jadi memang memang itu fungsinya gitu. Jadi kalau Ibu punya beberapa paper misalnya tentang pemasaran digital gitu ya, semuanya taruh aja di folder pemasaran digital gitu. Tetapi sebuah file yang sudah saya masukkan ke pemasaran digital
bisa juga saya masukkan ke folder lain, misalnya medsos gitu ya. Nah, jadi sebuah file bisa atau sebuah paper bisa masuk ke beberapa folder sekaligus. Gitu Bu, mudah-mudahan menjawab ya. Karena sebuah paper bisa saja membahas topik yang di sini, bisa membahas topik yang di sini. Jadi aman gitu ya. Terima kasih banyak Pak Wing untuk jawabannya. Selanjutnya Pak, ini ada 3 pertanyaan terakhir. Ya, Yang pertama dari Pak Sony, beliau sudah menginstal Mendeley Reference Manager. Kalau mau install Mendeley Desktop, apakah harus di-uninstall dulu manajer yang referensinya, Pak? enggak, ini saya kan ini punya Mendeley desktop nih. Ini Mendeley Reference Manager. Nah, ini ada dua Mendeley jalan bareng. Jadi nggak apa-apa, aman Pak. Install aja dua-duanya. Tapi sebenarnya cukup salah satu sih. Tapi kalau saya dua karena ya perlu menunjukkan kepada Bapak Ibu sih ya. Jadi jadinya saya install dua-duanya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Wing. Nah, untuk selanjutnya dari Pak Rahmat Cahyadi, beliau ini nggak bisa memasukkan convert dokumen ke PPT, Pak, karena muncul notif PowerPoint can be read the outline from titik-titik. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Bapak sudah mengubah ke headingnya tadi belum Pak? Kayaknya belum itu ya. Jadi dari file MS Word tadi harus dikasih heading-heading dulu gitu ya. Sebentar ya. Nah ini slide satunya, slide satunya ini bagaimana mengasih headingnya? Ini tadi ini kan ada heading di atas ini saya tampilkan dulu semua ya. Saya klik panah yang di sudut kanan bawah ini. Ini saya kasih heading 1. Ini saya kasih misalnya subjudul itu heading 2. Oh, ini di slide 1 ya. Ini heading 2. Nah, yang ini heading 3. Ini heading 3, ini heading 3. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengubah ini menjadi heading 1, heading 2, heading 3. Heading 1 dan heading 3 boleh lah. Tapi ini kan ada 2 judul ya, judul yang gede dan mungkin di dalam naskah Bapak Ibu satu halaman ada 2 subjudul kecil gitu ya. Nah, itu heading 2. Yang heading 1 itu yang paling atas. Heading 2 nanti subjudul. Nah, heading 3 itu adalah kontennya. Isinya masing-masing subjudul tadi. Nah, Bapak Ibu harus melakukan ini dulu. Kalau belum ya dia bilang nggak bisa membaca. Gitu Bapak Ibu kira-kira Oke. penyebabnya. Terima kasih banyak Pak Wing, ternyata betul nih kata Pak Rahmat, sudah ada konfirmasi. Betul kata beliau, itu Oke, masalah heading. setelah. Langsung solve nih. Terima kasih ya Pak Wing, sudah langsung dibantu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Siti. Beliau mendownload Mendeley Desktop, namun di Microsoft Office 365-nya tidak muncul. Kalau di Office 2019 itu muncul, Pak. Kira-kira apa yang salah? Harusnya bisa Bu. Saya pakai Word 365 juga kok. Ini ya. Kemungkinan belum diinstal mungkin ya. Jadi coba sebentar. Ini saya pakai 365 juga. Sebentar. Nih ya, kalau saya klik file, account, nih saya pakai 365 Bu ya. Jadi sama nih. Lalu saya di reference, bahkan saya install dua-duanya nih. Jadi kalau saya klik, sebentar, ini terlalu banyak yang saya buka. Jadi agak lemot. Jadi ini reference ya, ada insert citation di Mendeley Desktop ini, cirinya seperti ini ya. Tapi di sebelah, ini tadi saya tutup, jadi muncul lagi. Oke. Di kanan ini ada Mendeley Site. Ini kan Mendeley Reference Manager nih. Saya klik. Bisa juga Bapak Ibu. Jadi boleh kita menginstal dua versi Mendeley, dua-duanya jalan, tetapi dalam sebuah file, sebuah naskah, pilih salah satu aja, Mendeley Desktop atau Mendeley Reference Manager, jangan dicampur dua-duanya. Dia bingung. Ya. Tapi kalau cuma diinstal di MS Word, dua-duanya bisa. Ini saya bisa ya. Jadi saya bisa klik Get Started, nanti harus login. Nah, jadi dari sini saya harus login dulu kan Bapak Ibu ya. Harus login dulu. Oke, saya nggak usah login ya. Kemudian eh, Bapak Ibu di Mendeley-nya sendiri, ini klik Tools, sudah klik install MS Word plugin belum? Kalau sudah, harusnya muncul. Kalau nggak muncul, coba diinstal ulang. Khusus Mendeley Reference Manager, ini ada problem. Bapak Ibu ketika sign in ke dia, itu harus sama emailnya atau user ID-nya dengan Mendeley ya. Jadi Mendeley dan Mendeley Reference Manager dan Microsoft 365-nya login-nya harus sama, sama-sama emailnya. Kalau nggak sama, dia nggak mau. Problemnya itu. Makanya saya menganjurkan pakai Mendeley Desktop aja lah yang nggak seribet itu gitu ya. Jadi bisa Bu, nanti coba diulang lagi, harusnya bisa. Itu Bu, Oke. mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih banyak Pak Wing untuk pertanyaan di dalam kolom Q&A itu sudah terjawab semua. Tapi mohon izin Pak, ini ada 2 lagi di dalam kolom chat. Ya, Kita bantu jawab ya Pak ya. iya Nah, boleh. untuk selanjutnya dari Pak Murdianto, untuk buku referensi itu berapa minimal jurnal publikasi milik kita sendiri Pak? Nggak ada kata-kata persisnya, tapi harus ada gitu. Jadi saya anjurkan ya paling nggak 2, 3 gitu. Kalau cuma satu kan seolah-olah kita baru punya satu paper, tapi kalau 2 ya saya sudah punya pembahasan ke situ gitu ya. Jadi usahakan ada 2 atau lebih boleh. Nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada, itu nilainya nanti turun, Pak. Karena dianggap kita belum pernah meneliti itu, kok sekarang bikin buku referensi. Jadi buku referensi itu penelitian lanjutan dari yang sudah pernah kita lakukan. Menurut definisinya Dikti begitu. Gitu ya, Pak.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya ini ada dari Pak Fatku Raji. Beliau bertanya, untuk apa bisa referensi di SK Menkes atau hasil kesepakatan perhimpunan atau organisasi profesi ke AI dan hasilnya itu dibuat ringkas bagaimana, Pak? Sebentar, sebentar. Apa bisa referensi dari SK Menkes atau hasil kesepakatan? Maksudnya sebagai daftar pustaka gitu ya, apa untuk dimasukkan? Kalau sebagai daftar pustaka bisa, hasil kesepakatan perhimpunan ya bisa, dan hasilnya dibuat ringkas. Ya dicoba aja, Mas. Saya belum pernah begitu ya. Tapi kayaknya ChatGPT kurang pinter kalau harus meringkas atau mengomentari sebuah peraturan gitu ya, karena bahasa hukumnya agak beda gitu ya dengan bahasa sehari-hari gitu. Tapi boleh dicoba lah Pak. Kira-kira seperti apa? Saya belum pernah nyoba ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Wing. Nah, ini saya mohon izin jawab untuk pertanyaan Bu Penny. Untuk memunculkan Q1, Q2, dan Q3 pada Google Scholar itu pakai Rapid Journal Quality Check nih, Bapak Ibu semua. Jadi, bisa diinstal itu Google Extension ataupun Chrome Extension gitu ya. Nanti bisa dicari saja di Chrome-nya, lalu dituliskan Rapid Journal Quality Check. Nanti bisa dicek langsung diaplikasikan ke setiap Scholar Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, ini didemonstrasikan ulang oleh Pak Ya, Wing. ini cari Rapid Journal Quality Check. Nah, sudah ketemu, ini harus pakai Chrome ya Bapak Ibu. Kalau di Mac ya, Mac harus install Chrome juga, nggak boleh pakai Safari ya. Kemudian ini kita klik, nanti akan muncul di kanan atas ini add to Chrome atau tambahkan ke Chrome ya. Tinggal kita klik aja karena saya sudah install ya. Berarti sudah ada, tinggal remove ya. Saya jangan remove. Kalau sudah terinstall paling setengah menit ya Bapak Ibu, lalu kembali ke Google Scholar, cari kata-katanya, nanti otomatis muncul di 1 2 3 4-nya. Gitu Bu Penny. Siap, terima kasih banyak Pak Wing untuk jawabannya sudah diulang-ulang lagi nih, luar biasa sekali. Terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikannya, semoga bisa berkah, lalu juga bisa bermanfaat untuk seluruh peserta Pak. Baik, untuk selanjutnya kita ada di penghujung acara. Bagi Pak Wing, silahkan untuk memaparkan penugasan di minggu ketiga ini dan juga closing statement-nya Pak. Baik, Bapak Ibu, tugas yang ketiga bikin PowerPoint ya. Bikin PowerPoint, terserah topiknya, lalu usahakan dilengkapi dengan gambar juga supaya bagus gitu ya. Gambarnya bisa dari PNG Wing, bisa dari PNG Egg, bisa juga dari Google, terserah lah dari mana gambarnya. Nah, Bapak Ibu lakukan cara-cara seperti tadi. Jadi minta dari ChatGPT buatkan sebuah file apa paparan untuk PowerPoint dengan topik apa gitu ya. Nanti sama dia akan dibuatkan naskahnya. Kalau terlalu singkat ya disuruh agak rinci gitu. Lalu di copy ke MS Word. Lalu jangan lupa di setting heading 1 dan heading 3 ya, minimal heading 1 dan heading 3. Tapi kalau di dalam sebuah slide ada 2 subjudul ya, berarti yang judul kecil nanti heading 2 gitu ya. Lalu teksnya heading 3. Jadi harus ada heading 1, harus ada heading 3. Nah, dari situ nanti tinggal diimport pakai PowerPoint, insert new slide from outline. Lalu pilih file doknya, tapi harus di-save dulu ya dari Word, di-save. Jangan terbuka, kalau terbuka kayaknya nggak mau ya. Jadi harus harus tertutup baru itu dibuka. Nah, tapi nanti tetap perlu diedit tadi dikit lah gitu ya. Oh ya, mungkin perlu saya demokan untuk PNG Egg atau PNG Wing karena ada upacara sedikit Bapak Ibu ya. Jadi misalnya gini, PNG Wing ya. Bapak Ibu mau cari latar belakang apa? Ini yang bunga-bunga dan segala macam ini bisa aja kalau Bapak Ibu mau cari abstrak gitu ada nggak ya? Abstrak, nah kayak gini kan gitu ya Bapak Ibu silahkan pilih yang mana. Misalnya mau hiasan yang ini gitu ya, saya pilih yang ini. Nah, untuk langkah pertama Bapak Ibu mungkin harus konfirmasi dulu ya. Jadi ini ada download list PNG, kita klik dulu. Nanti kita akan ditanya untuk memasukkan ini kode rahasia ya, Bu. Apa sih ini ya. Jadi Bapak Ibu menekan angka 3, ini kita klik angka 3. Terus di sini apa? K ya, lalu K. Terus dolar, dolar berarti di sini. Ini F berarti ini. Nah, kalau saya sudah begitu dengan benar, maka saya bisa download. Ya, ini download gambar 1 gitu ya. Gambar 1 di MyResearch. Nanti saya download yang lain sudah nggak perlu lagi Bapak Ibu. Misalnya saya mau download yang ini gitu ya, yang ini. Maka saya bisa langsung download ini. Ini saya download, nggak ditanya lagi. Captcha itu namanya ya. Tapi nanti kalau sudah banyak kira-kira 7, 8, saya kadang-kadang ditanya lagi gitu ya. Gambar 2 gitu ya. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah beberapa kali ya kita suruh ngisi captcha lagi. Nah, ini dari sini langsung saya bisa insert pictures, this device, lalu pilih dari My Research tadi. Atau dari sinilah nggak apa-apa ya, saya masukkan inilah misalnya. Klik, maka otomatis akan seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, nanti tinggal diperbesar, diperkecil sendiri, boleh diputer-puter ya, boleh sesuka-suka hati kita. Oke Bapak Ibu, lalu untuk tugasnya mudah-mudahan sudah jelas. Sedangkan untuk kata penutup, Bapak Ibu
Ebismak akan mengadakan pelatihan untuk Microsoft Office masih terbuka nggak ya Mbak Asila ya? Kalau siapa tahu Bapak Ibu ada yang berminat, itu nanti kita akan membahas PowerPoint, Excel, dan MS Word. Microsoft Excel Pak. gimana? Masih ada Bapak, masih terbuka. Masih terbuka Bapak Ibu. Nanti Excel, Bapak Ibu yang mungkin selama ini sudah pakai Excel, tahukah Bapak Ibu bahwa Excel itu banyak cara baru? Jadi Bapak Ibu nggak harus menulis rumus ya macam-macam. Jadi nanti di PowerPoint juga akan ada cara baru, di Excel juga ada cara baru, di MS Word juga ada cara baru. Silahkan mendaftar tuh kalau perlu Mbak Asila nanti mengumumkan pendaftarannya lagi. Karena besok Rabu ya Mbak Asila ya. Oke, siap. Oke. Nanti akan saya informasikan juga di dalam web group. Oke, sepertinya ini laptop saya ada error sebentar ya Pak. Oke, nah baik. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak nih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Wah, langsung pasang di booking daftar nih. Oke, mantap Pak. Jadi nanti kita bisa langsung saja nih buka pendaftarannya ataupun saya informasikan untuk pendaftaran itu ada di dalam website Abismark. Seperti itu. Barangkali itu saja nanti informasinya akan saya sampaikan kembali di dalam WA Group. Jadi nanti Bapak Ibu yang berminat itu bisa langsung saja mengakses informasi-informasi yang ada di dalam WA Group. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Wing, sudah sangat luar biasa materi yang saat ini disampaikan itu sangat bermanfaat. Lalu juga tadi banyak pertanyaan dari peserta yang terjawab dengan maksimal gitu ya. Semoga waktu yang kita luangkan pada malam hari ini itu bisa berkah, lalu juga Bapak Ibu semua juga mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Maka dari itu, kita tutup saja pertemuan kali ini. Jadi silakan Bapak Ibu semua berlatih, mencoba dan juga selamat belajar. Tapi jangan lupa untuk beristirahat supaya sehat selalu nih. Saya Ashila Zahran Alifia pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu semua. Salam. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Syukur-syukur mendaftar Microsoft Office ya. Siap Pak. Nanti saya informasikan di WA Group ya Pak ya untuk Iya. pendaftarannya. Oke. Besok Rabu kalau nggak salah kan. Fees tuh di Januari Pak, sebentar Oh saya cek. Januari ya. Masih Oke. jauh jaraknya Pak. Oh masih jauh ya. Iya, jadi aman nih peserta-peserta juga bisa Oke. daftar. Nah, oke, saya mohon pamit Bapak Ibu semua, saya tutup Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.